Banyak investor retail hingga institusi yang beralih ke aset kripto seperti Bitcoin sehingga harganya pun terus melonjak naik. Nah, di tengah tren ini, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mengingatkan sifat fluktuatif aset kripto sehingga tidak akan efektif menggantikan mata uang seperti dolar Amerika Serikat. Dalam telekonferensi yang diselenggarakan Bank of International Settlements, Gubernur The Fed Jerome Powell mengungkapkan keraguannya atas aset kripto dan kasus penggunaannya. Aset ini disebut-sebut berpeluang menggantikan emas, tetapi perubahan harganya sangat liar akibat aksi spekulan. Bitcoin turun sedikit usai pernyataan Powell dan mata uang kripto ini diperdagangkan sekitar 54.000 dolar Amerika Serikat pada siang hari ini. Posisi ini menempatkan Bitcoin naik 88% secara year to date. Memang mata uang kripto tidak mungkin mendapatkan dukungan The Fed, namun Bank Sentral telah mempertimbangkan untuk membuat mata uang digitalnya sendiri. The Fed bermitra dengan peneliti MIT pada bulan Agustus untuk membangun dan menguji mata uang digital Bank Sentral. Powell menegaskan, meskipun bank masih mempelajari potensi dolar digital, pemeriksaan serius diperlukan sebelum mata uang semacam itu diterapkan. Ya, betul sekali Eksis dan juga Alin begitu ya. Jadi pergerakan liar aset kripto seperti Bitcoin ini sebenarnya memang seiring ramalan liar yang juga terus bermunculan begitu ya. Salah satu yang paling gokil begitu prediksi dari Bobby Lee, pendiri dan mantan CEO platform penukaran cryptocurrency BTCC, yang juga katanya Bitcoin melonjak hingga 300.000 atau setara 4,32 miliar rupiah per koinnya. Nah, ini juga siap-siap juga ya senam jantung begitu, soalnya bisa terjadi gelembung harga yang dilanjutkan keruntuhan harga selama bertahun-tahun. Ya, high risk, high return. Jadi Bobby Lee ini menjelaskan ada siklus pasar bullish Bitcoin setiap 4 tahun sekali nih siklusnya, di mana untuk tahun ini saja kita tahu Bitcoin ini bisa mencapai 100.000 dolar Amerika Serikat lebih. Contoh siklus pasar bullish pada tahun 2017 yang lalu, di mana saat awal tahun harganya 1.000 dolar, terus masih di tahun yang sama naik hingga 20.000 dolar, cuan tebal banget ya. Nantinya saat ada musim dingin Bitcoin harganya bisa ambles sampai 90%. Nah, berani nggak? Jadi bisa dapat satu rumah tapi bisa kehilangan bahkan sampai 2-3 rumah gitu ya untuk investasi di Bitcoin ini. Dan kalau tadi ada yang insecure dolar, takut ditinggalin karena Bitcoin, ternyata sebetulnya Bitcoin ini lebih mirip ke emas digital nih, di mana harga keduanya itu berdasarkan penawaran dan permintaan di tengah pasokannya yang memang terbatas karena harus ditambang. Tapi perlu diingat sebagai aset investasi, likuiditas Bitcoin ini tetap rendah ya. Jadi nggak heran nih banyak opini yang menyebut akan ada gelembung spekulatif yang menunggu untuk pecah atau meledak. Ya, kita beralih ke informasi lain nih. Raksasa farmasi produsen vaksin COVID-19 asal Inggris AstraZeneca mengumumkan tidak ada reaksi penggumpalan darah dari vaksin buatan mereka. Hasil ini berdasarkan uji skala besar di Amerika Serikat, di mana efektivitasnya dilaporkan mencapai 79% pada sasaran umum. Sementara pada penerima vaksin dari kalangan lanjut usia, efektivitasnya tercatat hingga 80%. Meski begitu, kepercayaan Eropa pada vaksin AstraZeneca telah memudar. Setidaknya 17 negara masih menunda penggunaan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca setelah laporan rawat inap dengan masalah pembekuan dan pendarahan dari penerima vaksin. Padahal European Medicines Agency atau EMA dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan manfaat vaksin virus corona buatan AstraZeneca lebih besar daripada risiko pembekuan darah. Di sisi lain, justru negara di kawasan Asia Pasifik yang terus mempercepat vaksinasi corona menggunakan produk AstraZeneca seperti Indonesia, Thailand, Korea Selatan, dan juga Australia. Ya, atas kondisi ini kurang lebih data juga melihatkan lebih dari 32.000 relawan memang berpartisipasi begitu dalam laporan terbaru AstraZeneca yang sebagian besar memang dilakukan di Amerika Serikat, namun juga melibatkan Chili dan juga Peru begitu. Dan juga memang hasil uji coba vaksin ini sangat penting begitu bagi Amerika Serikat karena memang agar AstraZeneca ini juga bisa disetujui oleh regulator di negeri Paman Sam dalam 1 atau 2 bulan ke depan untuk ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi massal. Mungkin kalau di negara kita kayak BPOM kali ya.
Iya betul sekali ya Bram. Sekitar 1/5 dari relawan dalam uji coba ini berusia di atas 65 tahun. Di mana vaksin diberikan dalam 2 dosis dengan jarak 4 minggu telah memberikan perlindungan yang sama besarnya kepada mereka seperti bagi kelompok usia yang lebih muda. Kita juga akan melihat ya apakah hasil ini akan membuat negara di Eropa ini bisa lebih yakin terhadap produk vaksin AstraZeneca usai adanya kasus pembekuan darah yang Dan ini sempat pasti menghebohkan. berpengaruh juga ke Indonesia kan. Kalau di Indonesia penggunaan vaksin AstraZeneca ini terus digencarkan. Totalnya sudah ada 1,1 juta dosis vaksin yang didistribusikan ke 7 provinsi. Dan semua ini merupakan pemberian dari COVAX dan tiba di Indonesia pada 8 Maret 2021 kemarin. Pemerintah memang sengaja mempercepat distribusi vaksin ini untuk mengejar tenggat waktu kadaluarsanya di 31 Mei 2021. Apalagi kan jarak suntikan pertama dan keduanya harus ada intervalnya ya, bisa sampai 2 sampai 4 minggu. Semoga aja bisa lancar nih dengan Iya, adanya jangan uji coba. sampai kadaluarsa seperti itu ya.